Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 15 Agustus. RUU Hari Minggu Nasional. Wahyu 13 ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang menyerupai anak domba yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Titik puncak dalam perkembangan Undang-Undang Hari Minggu terjadi pada tanggal 21 Mei 1888. Ketika Senator New Hampshire, H.L. Blair, mengajukan rancangan undang-undang ke Senat Amerika Serikat untuk mempromosikan perayaan Hari Tuhan sebagai hari peribadatan keagamaan. Rancangan Undang-Undang Hari Minggu secara nasional yang diajukan Blair merupakan undangan pertama yang diajukan ke Kongres sejak berdirinya Gerakan Advent pada tahun 1840-an. 4 hari kemudian, ia mengajukan usulan perubahan pada Konstitusi Amerika Serikat untuk mengkristenkan sistem sekolah umum negara itu. Umat gereja Masih Advent hari ke-7 tidak mengabaikan makna nubuatan dari RUU yang diajukan Blair. Kegemparan perihal penggenapan nubuatan dari Gerakan Undang-Undang Hari Minggu menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan pada periode menjelang Sidang General Conference tahun 1888. Krisis penggenapan nubuatan itu menciptakan suasana emosional yang berhubungan langsung dengan dua persoalan lain yang akan muncul di pertemuan Minneapolis. Yang pertama, menyangkut penafsiran nubuatan khususnya dalam kitab Daniel. Dan yang kedua, menyangkut jenis kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan. Hal yang kedua itu akan membawa fungsi hukum Allah dalam rencana keselamatan menjadi perhatian utama saat orang Advent berjuang dengan perannya berdasarkan kitab Galatia. Mustahil untuk memahami luapan emosi para peserta pertemuan tahun 1888 jika kita tidak memahami fakta mengenai apa yang dirasakan umat Advent sehubungan dengan krisis hari Minggu, di mana mereka meyakininya sebagai saatnya menghadapi akhir zaman. Sesaat sebelum dimulainya sidang, S.N. Haskell menulis bahwa kebebasan mereka sebagai pemelihara Sabat akan segera dirampas, dan bahwa mereka mungkin harus bersaksi di pengadilan dan bahkan di penjara. Dengan melihat tekanan itu, tidaklah sulit untuk memahami mengapa beberapa pemimpin Advent bereaksi dengan keras dan emosional ketika Jones and Waggoner mulai mempertanyakan keabsahan penafsiran denominasi tersebut tentang nubuatan dan teologi hukumnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menurut mereka mengancam inti identitas Advent di masa krisis yang paling parah tersebut. Bereaksi biasa dan bereaksi berlebihan terhadap suatu masalah seringkali sulit dibedakan. Semoga Tuhan membantu kita untuk tidak hanya mengetahui perbedaannya, tetapi juga mempraktekkan cara yang lebih sehat baik dalam kehidupan kita di gereja maupun dalam kehidupan pribadi kita. Doa kita hari ini, Tuhan, ujilah hati kami hari ini agar kami selalu berdiri teguh di dalam iman yang benar kepadamu. Amin.